Saudara, misteri pagar yang terbuat dari bambu membentang di perairan Tangerang, Banten hingga kini belum terpecahkan. Belum diketahui siapa yang memasang dan apa tujuan pembangunannya. Pagar yang terbuat dari bambu membentang di perairan Tangerang sepanjang 30,16 km. Tak hanya warga pesisir, keberadaan pagar bambu juga mengganggu aktivitas para nelayan untuk melaut. Lama sih, ada 3, 4 bulan, 5 bulanan lah. Kan cuma bisa diam aja ya, namanya juga nelayan nggak tahu apa-apa ya kan, yang penting bisa ngelaut nelayan mah. Cuma ya resikonya ya akses jalannya doang agak jauh gitu. Maunya sih cepat kelar lah gitu masalah ini kan, biar cepat beres supaya bambu-bambu ini nggak ada gitu. Buat nelayan seneng, biasanya tahu di pinggir, sekarang larinya ke tengah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar laut tersebut jika terbukti melanggar. Saat ini pihaknya masih memeriksa keberadaan dan kepemilikan pagar laut untuk ditindaklanjuti. Yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten membuat resah para nelayan. Pagar ilegal menghalangi akses nelayan untuk menjala ikan dan hasil laut lainnya. Nelayan pun terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membiayai ongkos BBM perahu. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Haniel Rivelino mengulik nasib nelayan terdampak di Kampung Nelayan Mauk, Tangerang, Banten. Saudara, kami sedang berada di Kampung Nelayan Mauk dan kami berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana penampakan dari pagar laut misterius sepanjang 30 km yang membentangi Kabupaten Tangerang. Dan sedikit imbauan, saudara, kami sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya-upaya keselamatan dan sudah berkoordinasi juga dengan nelayan setempat. Saat pemantauan nanti kami akan mengikut beberapa nelayan yang nantinya akan menebar jala dan kami akan memperlihatkan bagaimana kemudian adanya pagar laut ini berdampak negatif pada mereka yang menggantungkan profesinya pada lautan. Ikuti terus, saudara. Ya saudara, setelah menempuh jarak sekitar 2 km begitu dari bibir pantai, kami bersama dengan para nelayan ini kemudian menebarkan jala gitu ya. Kemudian juga setelah itu, setelah selesai kami merapat kemudian ke pagar laut misterius yang sepanjang 30 km ini. Bisa Anda saksikan saudara di belakang saya ini lebih dekat penampakan dari pagar laut. Jadi kalau diperkirakan ini sekitar 4 meter kedalamannya ke bawah gitu, panjang dari bambunya. Ini terbuat dari bambu, ada kain jaring yang menutupi bagian atas. Kemudian dari sini saya lihat juga ada anyaman bambu begitu ya yang kemudian menutupi dari rangkaian bambu-bambu ini yang kemudian menjadi sebuah pagar laut. Ini tentu sebagian saja dari pagar laut yang kemudian dibangun secara misterius. Kita belum tahu siapa yang membangun ini dan kemudian atas izin siapa kemudian pagar ini juga dibangun dan untuk apa sebenarnya fungsinya pagar ini dibangun. Tentu kita tahu tidak hanya di Kampung Nelayan Mauk saja saudara, tentunya dari Kabupaten Tangerang ini kita tahu ada 16 desa di 6 kecamatan yang terdampak dari pagar laut misterius sepanjang 30 km ini. Kalau dari pihak pemerintah, dari Kementerian Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kemudian juga
dari Kementerian ATR BPN ini sempat mengatakan bahwa belum dapat diidentifikasi begitu bagaimana kemudian pagar laut ini bisa ada dan apa fungsinya. Nah, kalau dibiarkan begitu lama, yang dulunya hanya 7 km, saudara, ini sudah sepanjang 30 km. Tentu ini sangat mengganggu para nelayan yang sehari-hari mencari ikan di sini. Renata Panggalo, Haniel Rivalino, Kompas TV, Tangerang, Banten.